Before I continue, it's better I call it one by one, okay? So, Mas Ahmad still late. Okay, Mbak Alfi. Okay, late. Mas Dede. Okay, thank you. Mbak Dinar. Absent. Mbak Dwi. Absent. Mbak Evi. Absent. Mbak Irma. Mbak Irma, are you there? Okay, lagi kerja. Okay, Mbak Isnain. Absent. Okay, Mbak Istiqomah. Yep. Okay, Mbak Kristina. No. Mbak Kusmiati. Mbak Martija. Mbak Mas Bayhaki, Muhammad Bayhaki. No. Mbak Nasi. No. Okay, Mbak Nimatus. No. Mbak Maramawati. No. Mbak Rianti. Mbak Rianti, are you there? No. Mbak Sopika. Mbak Sri Pujastuti. Mbak Sri, are you there? No. Okay, Mas Tulas. No. Mbak Ulfa. No. Okay, Mbak Wiwin. No. Mbak Wiwin. Mbak Yunita. Mbak Yunita. Alright, so thank you very much for your coming. So, today is our last meeting in our semester, this semester, right? Time flies so fast. Nggak terasa ya, sudah hampir selesai. Malam ini adalah hari terakhir kita untuk belajar reading 1. Oke ya, jadi di hari ini kita akan belajar ataupun mereview bagaimana dan apa saja yang sudah kita pelajari, oke? Alright, so let's start. Maybe we will finish this faster. Mungkin kita akan lebih cepat selesai karena hanya untuk review kan. Jadi kalau ada pertanyaan tolong ditanya sama saya. If you have any question, please let me know, okay? So, alright. So as we know that we have learned about module 1 until module 8. Sudah kita belajar tentang modul 1 dan modul sampai modul 8. Nah, kita ketahui bahwa modul 1 itu mengenai previewing and predicting. Modul 2 scanning for specific information bla 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 until understanding and interpreting text. Nah, sampai kemarin kita kan sudah mempelajari tentang understanding and interpreting text. Oke, jadi sebelumnya itu ada nggak pertanyaan tentang ujian yang semalam? Nggak kan? Semuanya gampang kan? Kita sudah tahu. Ya. Predicting susah ya. Terkadang itu menjebak, tapi nggak apa-apa. Menurut opini pada mahasiswa sendiri aja nggak apa-apa. Oke, yang buat belum yang kumpul ya, belum submit kepada Sir. Semoga lebih cepat lebih baik karena Sir akan mengirim nilai kepada pihak pusat yang ada di ataupun Bapel ya. Jadi sebelum terlambat semua tugas-tugasnya tolong dikasih sama Sir. Sir akan kasih nilai penghargaan deh. Penghargaan walaupun terlambat nggak apa-apa. Oke? Jadi Sir masih tunggu ya. Alright, so let's move on. So, as we know that module 1 is about previewing and predicting. As we know that previewing is about looking for information before you read and helps you read faster and understand better and based on the context. Nah, dari ini, definisi ini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Oke, let's move on. Alright, so kita melakukan previewing setidaknya bisa melalui author, fiction or not fiction, atau ini bisa disebutkan genre. Apa itu genre? Aliran,
Iya. Tahu nggak kayak mana tulisan genre? G, bisa ditengok apa komennya? G-E-N-R-E. Oke, kalau kata kita bilang genre katanya. Nah, genre. Oke, ya seperti itulah kita bisa mengetahui juga atau mereview sebuah fiksi atau non fiksi. Nah, setelah itu what do you predict about this book? And then list some adjectives, something like that. Oke. Dari sini kita bisa mereview tentang apa aja yang kita perlukan. Alright, so let's move on. How about the text? So for the text, we can review from the title of the text. And if we have a picture in the text, we can review it, right? Because pictures show a lot of explanation. Nah, di dalam gambar ada menunjukkan atau penjelasan yang lebih lengkap lagi, iya kan? Nah, untuk mereview juga kita bisa membaca first sentence or every paragraph. First sentence in every paragraph, and also for the last sentence. Nah, if you have a name, date, and numbers, don't forget to note it. Okay. Sudah paham tentang ini? Oke, kita move on ya. Nah, kita sekarang ke predicting ya. So, predicting means that making educated guesses about the passage. Nah, jadi kalau kita ingin memprediksi sesuatu, kita bisa mengetahui bahwa ini what I know plus story clues. Oke. Apa yang sudah diketahui, nah ditambah dengan clue-clue yang ada, pasti itu akan bisa kita prediksi. Mbak Irma, PPT-nya nggak ada, maksudnya? Iya, nanti serkasi. Ini tentang review semua kok Mbak Irma. Oke. Jadi inilah tentang prediction ya. Bisa dari titles atau subtitles. Ini subtitles bukan penerjemah ya, atau terjemahan bahasa Indonesia enggak ya. Anak judul ya, anak kalimat atau anak kalimat judul, headings, illustration, and caption. Mbak Sophie katanya nggak bisa lihat presentasinya. Bisa nggak dilihat? Mbak Sophie kan nggak bisa. Ya udah, nanti deh saya kirim aja ya. Dengarkan aja suara saya. Oke. Please, you can listen to my voice if you cannot see my PPT. Okay? Alright, so let's move on. So, ini juga di dalam prediksi kita bisa merevisi prediksi kita benar atau salah. Nah, dan juga bisa mengconfirm. Confirm itu artinya kita mengkonfirmasi apakah prediksi kita itu benar atau salah, ataupun seberapa akuratnya prediksi kita itu yang telah kita buat berdasarkan teks yang ada ataupun cerita yang ada. Oke? Sudah paham sejauh ini? Ada pertanyaan? No? Ada nggak pertanyaan? Halo? No, oke, let's go. Nah, kita sekarang ke modul 2 tentang scanning for specific information. Nah, sebelumnya kita mau review apa itu scanning. Ada yang tahu? Apa itu scanning? Find a specific information. Reading technique for finding specific information. Benar sekali. Ini adalah scanning. Nah, scanningnya itu apa yang dilihat? Ayo, apa dilihat kalau kita men-scanning? Keyword. Iya, keyword. Keyword itu bisa berupa apa aja? Nama orang, tempat kerja. Iya, that's good. Name, adverb, number, and etc. Seperti itu, oke? Nah, seperti yang dikatakan tadi, bisa juga kita men-scanning informasi dari brosur, short article, book, atau advertising. Brosur itu kita kan sudah pelajari, yaitu apa itu brosur? What is brochure?
kecil. Ya, saya tahu juga selembaran kecil. Ayo, apa itu brosur? Brosur pamflet bukan sih? Pamflet. Kok pamflet lagi? Alright, so take a look this one. Oke, sebelum kita jenis-jenis brosur itu ya, bagaimana kita men-scan? Biasanya seperti yang kata mbaknya tadi, itu kita harus menemukan keyword. Keyword itu bisa berupa nama, tahun, ataupun umur, ataupun sebagainya. Nah, biasanya kan di dalam pertanyaan itu kan ada di dalam pertanyaan itu yang kalau ada teks panjang kan contoh nomor 1. Nah, what is the name of the bla 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 bla? Pasti kita mencari nama atau umur. Name kan, makanya kita harus mencari keywordnya karena pertanyaannya itu menanyakan tentang nama seperti itu. Oke. Nah, tadi brosur kita sudah bahas. Ini adalah merupakan contoh di dalam scanning. Nah, brochure is a small or thin book or magazine that usually has many feature and information about product, a place, and something else, something like that. Oke. Jadi ini adalah berupa informasi yang berisi tentang gambar ataupun bisa dikatakan informasi singkat ya kan? Karena kan brosur itu biasanya kan kecil ya kan? Kecil dan itu hanya poin-poin yang dibuat ya kan? Tipis. Contoh kayak juga brosur makanan kan? Alright, so short article. Nah, biasanya kan juga di dalam short article tanda-tandanya itu bisa kita scan melalui title, subtitle, heading, subheading, and illustration. Nah, saya mau tanya dulu, jika ada di dalam pertanyaan keywordnya itu biasanya apa yang kita cari? Kalau ada pertanyaan who di dalam short article, keywordnya apa itu biasanya? Ya, name, terus? Nama tempat. Ayo. Nah, who itu biasanya untuk manusia. Berarti itu hanya untuk nama. Oke. Kalau nama tempat, apakah kita menggunakan pakai who? Enggak kan? Pasti where, ya kan? Nah, bagaimana dengan what? Keywordnya apa yang kita cari? Tentang apa ataupun apa. Biasanya itu bisa kata benda ataupun kata hewan. Seperti itu, oke? Nah, bagaimana dengan when? Iya, kapan? Biasanya keywordnya itu apa kita cari, Mas? Tanggal. Waktu. Iya, time ya kan? Adverb of time. Biasanya itu waktu. Waktu itu kan bukan cuma bulan 1, bulan 2, bulan 3, bukan kayak gitu kan? Biasanya juga waktu itu bisa masa depan ya kan? In the future atau masa lalu. Nah, masa lalu katanya kayak gitu. Aduh, ketawa. Kalau itu langsung semangat semuanya ya. Oke, nah bagaimana dengan do, did, and does? Biasanya itu pertanyaan untuk biasanya keywordnya itu benar sekali. Ini do itu untuk present tense, did itu untuk past tense. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan do, did, and does, biasanya itu meminta jawaban iya atau iya atau tidak ya, atau mencari kebenaran atau salah. Oke, sudah tahu tentang ini? Bisa kita lanjut? Alright, let's move on. So, how about the book? Biasanya buku itu bisa kita scanning melalui table of content. Kenapa kita bisa scanning table of content? Ayo, kenapa? Kenapa kita bisa melakukan scanning di table of content? Ayo. Karena isi dari buku udah terdapat di table of content. Iya, karena itu merupakan keywordnya juga kan, garis-garis besarnya kan. Nah, jadi kita bisa menemukan
melalui table of content. Biasanya, contoh, saya mau tanya dulu. Di manakah bisa kita temukan tentang skimming di dalam buku reading 1? Ayo, cepat-cepatan. Siapa bisa? Bagian belakang. Bagian di belakang. Siapa nggak tahu bagian belakang? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, di manakah kita bisa temukan? Iya, halamannya di page 6.1, bukan di halaman belakang, bukan gitu ya, Mbak. Nanti ada jawab ujian, di mana kita bisa temukan? Di halaman belakang, terserah gua, ini jawaban gua, bukan jawaban lo. Oke, jadi harus spesifik dia ya. Oke. Oke, chapter juga. Apa itu chapter? Yaitu bab. Iya kan? Biasanya kita contohnya di manakah kita bisa menemukan di bab manakah kita bisa temukan tentang scanning? Itu bab 2. Oke, something like that. Udah paham? Indeks kemarin sudah kirimkan contohnya di grup. Begitu juga. Bagaimana dengan reference? Apa itu reference? Daftar pustaka. Kenapa kita bisa menemukan keyword itu di daftar pustaka? Di sana dapat mencari sumber-sumber. Iya, untuk mendukung teks yang ada. Ya, seperti itu. Oke, sudah paham sejauh ini? Alright. So, bagaimana dengan to short text? There is same information from different articles. Nah, biasanya kan ada dua sumber yang pendek. Misalnya contoh dari koran Kompas sama koran Sindo. Sama-sama topiknya tentang misalnya Presiden Joko Widodo. Kayak gitu. Tetapi yang satu ini dia itu gaya penulisannya berbeda tetapi isinya sama. Paham nggak maksudnya? Ya, biasanya kan ada kayak gitu, tapi biar nggak katanya plagiat seperti itu, agak-agak digantilah kata-katanya gitu loh. Tapi topiknya sama. Iya, cara penyampaiannya beda atau cara penulisannya. Sudah paham? Alright, so let's move on. Now we are going to the module. Module 3 is about guessing word meaning. Siapa yang masih paham ataupun yang sudah masih ingat tentang guessing word? Menebak arti kata. Iya, menebak arti kata. Contohnya? Ayo, yang ingat. Dan sinonim antonim. Iya, sinonim, antonim. Apalagi? Homonim. Homonim itu tugas kalian kan tuton kan? Padahal di buku nggak ada. Itu reading 2 itu. Nggak apa-apa lah, makin belajar banyak sih. Ayo, apalagi? Hanya itu? Ya. Ini topiknya guessing word ini mengenai antonim dan sinonim. Oke. Nah, bisa lihat di sini. Kenapa kita mempelajari guessing word? It is because we can to form an opinion or give an answer about something when you do not much or anything about it. Nah, contohnya kita biasanya kan kalau nggak tahu sebuah kata ini bisa kita ambil dari sinonimnya, maka kita bisa menebak dengan benar seperti itu. Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, biasanya ini kita melakukan sinonim antonim agar bisa men-increase ataupun menambah vocabulary kita, kosakata kita, ya. Dan juga we do about this one so that our writing is not really flat, so that it can be more powerful. Nggak menjadi datar dia atau monoton, tapi lebih powerful, oke? Dan lebih hidup dia. Oke, sudah paham? Oke, nah contohnya ini kan
step-stepnya kemarin itu sudah. Yaitu read all the words, think about the meaning. Do you have any the same meaning or do you have opposite meaning? Nah, opposite itu artinya yang gimana? Sinonim atau antonim? Opposite. Opposite itu sinonim atau antonim? Antonim. Iya, antonim. Kalau persamaan kata? Iya, that's good. Benar sekali. Nah, sinonim contohnya ini. Huge sama gigantic. Iya, cold, chilly, vacant, empty. Bagaimana dengan ini? Bisa buat contoh sinonim yang lain? Siapa yang bisa? Good, well. Ya, good, well, clever, and smart. Smart. Nah, bagaimana dengan antonim? Ada yang bisa? Bagaimana dengan black and white? Short, black, white. Bagaimana dengan black and white? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa black and white? Biasanya hitam dan putih menjadi lawan kata. Jadi biasanya lawan kata. Menurut Sir kan, kalau black and white itu bukan antonim. Bukan antonim. Bagaimana dengan black and yellow? Bagaimana dengan black and red? Masuknya ke dalam pronoun. Hah? Ayo. Masuknya ke Nah, kalau antonim itu biasanya kita bandingkan dengan adjektif sama dengan adjektif. Kalau warna kan itu udah memang warnanya, ya kan? Mana mungkin bisa kita bagaimana dengan warna hitam dengan warna merah? Apakah itu antonim? Bukan, kan? Karena itu memang udah warna, ya kan? Udah warna. Jangan cuma dibilang hitam dan putih. Lah, enak banget cuma kami berdua yang dibanding-bandingkan. Bagaimana dengan warna lain? Warna coklat, warna apa? Iya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Sudah paham? Oke, udah paham ya. Nah, biasanya juga di dalam antonim bisa itu penambahan atau affix. Affix itu sama dengan penambahan. Seperti an, in, il, atau this, atau less. Yang artinya not. Bukan no, not. Apa perbedaan no dengan not? Ayo. Apa perbedaan? Ayo. 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 Bukan. No. Tidak. No me. Yang mana yang benar? No me atau not me? Ya, bukan saya. Seperti itu. Oke, sudah paham? Kayak kemarin juga. No sir, gitu katanya. Tapi no, not yet. Oke, sudah paham sejauh ini? Sudah ya. Alright, so we're going to module 4. What is GIS? Apa itu GIS? Inti. Oke. Biasanya kan kalau kita melakukan sebuah percakapan kepada teman lawan kita bicara, biasanya itu ada inti kan? Inti dari percakapan kita kan? Kalau nggak ada intinya, jangan pernah dengarkan orang ya, membuang-buang waktu. Sama dengan itu, kalau ada pidatonya nggak ada intinya, udahlah tinggalkan aja. Oke? Habis waktu. Nah, GIS adalah is the general meaning or purpose of a text. Nah, either written or spoken. Nah, teknik kita melakukan GIS bisa menggunakan skimming karena itu untuk mengidentifying main ideas and answering general comprehension question. Nah, kenapa kita menggunakan skimming untuk mencari GIS? Ada yang tahu kenapa kita menggunakan skimming untuk mencari GIS? Ayo, kenapa? Karena skimming adalah teknik membaca untuk menemukan ide. Main ideas. Iya itu loh, Sir kan suka mutar-mutar pertanyaan. Kan udah di sini jawabannya kan, udah ada general meaning.
Sir hanya mau tes apakah ini mahasiswa Sir tidur atau makan-makan aja kerjanya di sana atau enggak. Oke. Oke, sudah paham tentang ini? Oke, kita ya. Nah, kenapa kita katanya itu tentang main ideas? Nah, biasanya main ideas ciri-cirinya apa? Ayo, main ideas biasanya ciri-cirinya apa? Repeating. Aduh, main ideas loh. Ciri-cirinya. Usually present in the first sentence. Kenapa semua pada bingung? Padahal di sini udah ada PPT-nya dibuat, Sir. Astaga, oh my goodness. Nah, kata Mbak Isnain biasanya berada di awal atau di akhir. Itu ciri-cirinya. Iya, aduh, gimana nih mahasiswa Sir? Semuanya pada tidur. Iya, itu Mas Dede udah oke punya itu jawabannya. Sudah paham tentang ini? Alright, so let's continue ya. Biasanya kita IJIS itu merupakan sebuah intisari ya. Intisari dari sebuah teks tersebut. Alright, so nah ini sepertinya sama. Oke, sudah paham tentang JIS? Udah? Udah ya. So let's going to module 5, reading for detailed information. Siapa yang masih ingat tentang reading for detailed information? Tentang apa ini? Ayo, tentang apa? Cari informasi di dalam yang remote itu kan. Iya, seperti ya. Remote-nya yang diingat ya. Bukan teori, bukan penjelasan. Remote-nya yang diingat ya. Nah, biasanya reading information yang dari judulnya aja bisa kita lihat kita ini mencari detail information yang ada di dalam teks seperti itu. Sometimes you need to read every word, dan juga bisa kita mengidentifikasi untuk informasi yang lebih detail. Oke, seperti remote katanya. Nah, biasanya remote itu biasanya kan di remote itu kan ada jenis fungsi-fungsinya kan. Jadi ini merupakan sebuah detail information. Nah, biasanya juga untuk mendapatkan detail information kita bisa membuat table. Biasanya button red di remote. Nah, biasanya itu fungsinya apa? Turn off atau turn on. Seperti itu, sudah paham? Oke. Nah, reading for detailed information involves understanding what information or what kind of information you're looking for. Oke ya, biasanya ini langsung kita untuk melokasikan informasi apa yang kita butuhkan. Oke. Nah, ini mungkin udah tahu lah ya bagaimana tips-tipsnya ya. Nah, juga sudah paham tentang ini? Tentang reading for detailed information? Please share the PDF later, sir. Okay, I will share my PPT, okay? Sekarang aja, sir. Oh, sekarang aja ya? Kenapa sekarang aja? PDF file. PDF file. Gini loh, Sir nggak mau share sekarang karena semuanya pada ngantuk nanti. Sir nanti nggak ada yang memperhatikan Sir, jadi malas. Jadi Sir nggak ya, letter aja ya. Nanti aja, nanti kan udah tahu semua isinya. Udah ini aja lah, cuma udah tidur aja udah bisa gitu ya. Sir tahu kok. Oke. Nah, sekarang kita ke modul 6. Apa itu skimming? What is skimming? Cara membaca cepat. Ya, cara membaca tepat untuk menemukan apa? Main idea of the passage. Nah, apa perbedaan skimming dengan scanning? Kalau skimming itu hanya mendapatkan informasi. Apa?
Halo, siapa yang bisa skimming dan scanning? Kalau skimming itu untuk mendapatkan ide pokoknya, kalau sekarang Untuk perokoknya. ide pokok Oh, untuk ide pokok. kan idenya. Iya, benar sekali. Kalau skimming itu untuk to find information for the main ideas. But in the scanning, we can find information by using keyword, something like that. Oke. Nah, jadi di skimming ini kita bisa menggunakan di dalam point of view, the pattern of organizations, dan juga for ideas. Nah, ini rangkaian. Jadi skimming itu untuk mendapatkan general idea ya. Contohnya bisa di news article, essay, dan sebagainya. Oke, nah jadi ini udah ya. Oke ya. Nah, biasanya kita kemarin kan sudah jelaskan itu skimming for point of view kan. Nah, for point of view biasanya ada for dan against. Ciri-ciri for? Positif itu kalimatnya positif. Iya, positif di dalam penulisnya ya. Bukan untuk readernya ya. Tetapi di dalam si penulis. Bagaimana dengan against? Again itu yang menentang. Biasanya ciri-cirinya negatif. Tetapi ini ingat ya, bukan untuk si readernya, tetapi untuk si penulis. Oke, sudah paham? Alright. Nah, contoh seperti ini ya. Ini kontra si penulis ya. Oke, contoh lagi. Kita ke pattern of organization. Nah, biasanya organization itu artinya bagaimana teks itu terorganize, tersusun. Ya. Apakah itu listed atau cause and effect, time order, atau comparison contrast. Apa itu listing? Daftar. Biasanya itu di dalam sebuah teks bisa kita lihat daftar-daftar yang ada ya kan. Contoh jenis-jenis burung, ya kan, itu kan listing kan. Ya, bagaimana dengan time order? Waktunya. Ada waktu, ada susunan waktunya. Oke, ada bagaimana dengan cause and effect? Sebab dan akibatnya. Ya, sebab ada yang bisa buat contoh cause and effect? Ada yang bisa buat contoh cause and effect? Cause and effect. Apa penyebabnya dan efeknya? Because my laptop broken, so I cannot yet. So I cannot. Learn more my English. Oh, that's good. I'm so sorry to hear that. Oke, benar sekali ya. Itu tadi Mbak Sri Pujastuti ya. Oke, ini benar sekali. Nanti kita doakan biar laptopnya cepat sembuh ya. Nah, bagaimana dengan comparison contrast? Perbandingan. Biasanya itu dibandingkan bagaimana? Perbandingan dua benda. Udah. Seharusnya ada dua yang dibandingkan kan? Apakah mungkin ada cuma satu aja dibandingkan? Enggak kan? Biasanya itu dua. Siapa yang nyanyi itu dua? Oke, sudah paham sejauh ini? Alright, let's go ahead. Nah, general ideas sama dengan quickly. Oke, ini udah lewat ini ya. Sudah paham lah itu semuanya. Nah, bagaimana dengan modul 7? Finding topic. Ini sangat mudah. Ingat aja finding topic sama dengan words and conversation. Biasanya topik itu berupa main idea. Hah? Topik main idea. Siapa yang bilang itu? Aduh. Benda, orang, atau iya, siapa yang tadi bilang itu? Aduh. Oke ya, biasanya topik itu di dalam sebuah kata. Kata itu dapat berubah orang, tempat, ataupun benda. Seperti itu, oke. Nah, contohnya kayak kemarin kan,
water. Biasanya ciri-cirinya untuk topik itu biasanya ulang-ulang, repeated, but it's not always. Why? Sometimes can use pronoun. Yeah, because sometimes the author use pronoun. Alright, so benar sekali ya. Jadi sudah paham tentang finding topik? Udah ya, sangat easy kan? Biasanya juga kalau di dalam percakapan kita menemukan topik itu berupa seperti juga topik apa yang mereka bicarakan dan di mana mereka orang itu melakukan pembicaraan. Sudah paham? Sudah ya? Oke, nah bagaimana dengan modul 8? Semalam, ayo siapa yang masih ingat tentang main ideas dengan interpreting? Apa itu main ideas? Point. Hah? Big point. Nah, biasanya big point itu ada di mana? First paragraph. First, middle. That's good. Ya, terima kasih Mas Dede. Wah, Mas Dede ini kalau datang tiap hari tatap muka mungkin Mas Dede lebih jago lagi. Oke. Nah, begitu juga. Benar sekali. Biasanya main idea itu merupakan kita temukan karena big point dan juga seperti hati di dalam sebuah teks. Nah, biasanya main idea itu mempunyai controlling idea atau supporting idea, something like that. Oke? Apa pengertian supporting idea? Pendukung apa? Dari itu main idea. Pendukungnya di semua main idea. Ya, biar kalimat itu lengkap. Oke, sudah paham? Udah ya. Nah, contohnya main idea itu seperti ini. Bisa di awal. Ya kan? Seperti kemarin kan? Nah, contohnya ini seperti soccer juga ke kemarin. Nah, bisa juga kita menyebutkan interpreting text. Interpreting itu merupakan apa? Penafsiran atau opini kita sendiri. Bagaimana kejadian ataupun teks tersebut. Oke, sudah paham? Oke, nah kemarin juga ada kemarin kelewatan tentang source of the text. Source itu maksudnya apa? Sumber-sumber. Nah, sumbernya dari mana kita temukan? Biasanya sumber itu bisa dari fiction, true story, newspaper, bla 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 sampai newsletter. Oke. Nah, biasanya kita temukan fiction. Ya, ini contoh-contohnya. Apa itu fiksi? Imagination. Itu yang nggak benar-benar terjadi kan? Contohnya Harry Potter. Iya, baru true story. Apa ciri-ciri dari true story? True story ada kejadian. Kejadiannya nyata. Biasanya itu diceritakan oleh seseorang tentang pengalamannya, ya kan? Pengalamannya dia sendiri. Nah, bagaimana dengan biografi? Biografi itu Ciri-cirinya kalau kita lihat teks langsung ketahuan ini biografi. ada ciri-ciri karakter seseorang. Ya, itu merupakan cerita kehidupan dari seseorang. A detailed description of a person. Iya, benar sekali, riwayat hidup. Merupakan itu tokoh-tokoh terkenal biasanya kan? Ya, bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita nulis biografi? Bisa. Kau ketawa? Waktu sekolah kan ada. Ya bisa, nggak cuma orang-orang terkenal aja. Iya, palingan nanti ini pembacanya keluarga kita, ya kan? Keluarga kita sendiri, bukan orang lain, ya kan? Palingan keluarga kita sendiri, oke? Nah, ciri-ciri scientific book, bagaimana itu biasanya kita temukan? Biasanya di dalam biology, physics, or chemistry, oke?
Sudah paham tentang ini? Nah ya. Alright, so contoh lagi ensiklopedia. Pernah dengar ensiklopedia? Nah, biasanya ensiklopedia itu a book or a set of books giving information on many subjects or on many aspects of one subject and typically arranged alphabet. Biasanya informasi itu disusun dengan alphabetically, yaitu A, B, C, D, E, F, G, something like that. Seperti kayak gitu, oke? Nah, bisa contohnya ingin menemukan tentang informasi sebuah negara Indonesia, pasti kita ke huruf I, kayak gitu. Oke, bagaimana dengan magazine? Majalah. Ciri-cirinya? Gambarnya. Nah, gambar, langsung gambar kan? Biasanya itu majalah cewek banyak itu tentang pakaian. Pasti tahu ini ibu-ibu. Oke, bagaimana dengan brosur? Itu biasanya tentang dan produk nomor. Iya, apa perbedaan magazine dengan brosur? Kalau brosur itu kecil, magazine itu berupa buku. Wah, ada juga magazine kecil. Brosur itu biasanya kalau brosur kan Iya, benar sekali. Usually that brochure is only a short information in the one of piece paper. But magazine there's a lot of information and usually there is in the book like a lot of pages. Oke, banyak halaman kan biasanya kan? Oke, nah sekarang kita ke glossary. Apa itu glossary? Ciri-cirinya? urutan alfabet. Iya, specific subject, text, or dialect. Oke, nah biasanya itu seperti dictionary atau kamus singkat. Oke, bagaimana dengan newsletter? Pernah dengar newsletter? Apa itu ciri-cirinya? A written report biasanya itu tulisan laporan yang tentang isu-isu, ya kan? Ataupun tentang bisnis, ataupun iya seperti berita seperti itu. Tapi dia dalam bentuk tulisan. Oke, makanya dia itu dikatakan a written report. Bagaimana dengan art agenda? Pernah dengar art agenda? Biasanya itu tentang agenda-agenda yang kita laksanakan, outline seperti itu. Misalnya, yang ingin kita laksanakan agendanya untuk hari ini, gini. Enggak, beda juga schedule. Nah, agenda itu sepertinya ini kita buat apa yang sudah kita lakukan. Iya, bisa juga buku catatan. Tapi ini untuk lebih ke outline ya. Outline, oke, atau rencana yang sudah dilakukan. Itu sudah paham? Oke, so sampai di sini review kita. Ada pertanyaan sejauh ini? Do you have any questions? Ada pertanyaan nggak? Pas ujian? Ser nanti soal untuk ujian itu Senang yang nggak buat ujiannya, soal ujiannya. Tapi kurang lebih semua yang sudah kita bahas tentang pelajaran di modul 1 sampai modul 8 seperti itulah nanti ujiannya. Oke, contoh seperti sinonim atau menemukan topik kayak gitu. Oke? Iya, main idea. Ada lagi pertanyaan? Sebelum terakhiri ini dengan kata berduka nggak ya? Atau bersuka? Bersuka cita aja ya, karena kita sudah saling mengenali ya nggak? Iya, bisa menambah teman, partner. Berharap di semester ke depan masih ada fitur
Mudah-mudahan